Tepatkah anggaran lembaga atau institusi khususnya MPR dialihkan sementara untuk menanggulangi COVID-19? Mana yang memang harus jadi prioritas? Pemulihan ekonomi atau menggendutkan anggaran MPR? Kompas Bisnis sudah bersama Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Glenny. Ya, ini mana yang harus didahulukan, Pak? Pemulihan ekonomi, penanganan COVID-19, atau menggendutkan anggaran lembaga khususnya MPR? Saya pikir dalam situasi ataupun kondisi pandemi seperti sekarang ini, saya pikir pemerintah dalam hal ini perlu melakukan refocusing ataupun relokasi anggaran, khususnya yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi. Dan secara khusus lagi dalam hal anggaran kesehatan dan juga program perlindungan sosial, serta juga bantuan-bantuan pembiayaan lainnya ya, khususnya pelaku UMKM yang memang terkena dampak lebih besar ketimbang mungkin para pimpinan ataupun pejabat yang kita lihat di sini multiplier efeknya pun juga tidak lebih besar ya ketimbang penyerapan anggaran untuk program perlindungan sosial ataupun untuk anggaran kesehatan. Ya, jadi saya tegaskan sekali lagi, Pak, artinya lebih baik menambah bansos agar langsung mujarab menguatkan daya beli dan ekonomi ketimbang anggaran untuk MPR ya, Pak? Ya, saya pikir demi kepentingan rakyat kita perlu memprioritaskan tadi bantuan sosial ya ketimbang anggaran lembaga tinggi negara seperti itu. Pak, ini kan refocusing anggaran langsung dilakukan sejak awal pandemi, bahkan dana infrastruktur pun dialihkan untuk penanggulangan pandemi. Mekanisme seperti ini apakah lazim? Bagaimana dengan negara-negara lain? Apakah juga melakukan hal serupa? Ya, saya pikir memang kalau kita lihat sejak 2020 kebijakan pemerintah ini sudah extraordinary ya, artinya di tengah kondisi pandemi, krisis kesehatan yang kita hadapi, ini diperlukan tadi kebijakan-kebijakan yang tidak biasa. Oleh sebab itu, makanya pemerintah juga perlu mengecangkan ikat pinggang ya dalam hal ini melakukan pengurangan ataupun refocusing ataupun realokasi anggaran-anggaran yang tingkat urgensinya tidak terlalu besar ataupun dampak kepada pemulihan ekonominya tidak besar untuk dialokasikan kepada anggaran-anggaran yang memang kita butuhkan ya, anggaran kesehatan dalam hal misalkan untuk penyediaan rumah sakit darurat pada saat kemarin tren kenaikan kasus meningkat di bulan Juli Agustus ya, juga ada untuk pembagian paket obat dan juga untuk distribusi vaksin. Saya pikir itu bukan suatu anggaran yang kecil gitu ya. Jadi artinya dan dampaknya tentunya kita lihat bahwa dengan adanya refocusing itu kita harapkan pemulihan ekonomi dulu yang kita pikirkan, kita prioritaskan terlebih dahulu. Nanti sekiranya ekonomi sudah mulai bergerak, tentunya ada anggaran-anggaran yang bisa didukung ya terkait juga infrastruktur dan juga belanja-belanja lainnya. Ya, Pak, karena kalau ekonominya membaik, pajak juga membaik, itu jadi pemasukan juga ya, Pak? Betul, oleh sebab itu makanya kuncinya adalah bagaimana dari sisi pemerintah ini menyusun skala prioritas dalam hal belanja yang mempunyai multiplier efek ataupun punya efek berganda yang besar ya pada ekonomi rakyat, dalam hal ini mempunyai dampak turunan kepada rakyat itu yang besar, sehingga artinya kita pun juga kalau ekonomi kita sudah terakselerasi, sudah kembali normal, tentunya penerimaan pajak pun juga harapannya lebih optimal lagi, dan harapannya anggaran fiskal APBN kita pun juga ini defisit fiskalnya pun juga ini bisa kembali di bawah 3%, dan tentunya ini tidak akan membebani beban utang pemerintah ke depannya. Berarti lembaga-lembaga atau kementerian ini harus rela ya, Pak, memiliki kerelaan yang besar terutama MPR jika anggarannya harus dipotong demi penanganan pandemi COVID-19 yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Iya, betul. Saya pikir para perwakilan rakyat ya, namanya juga perwakilan rakyat ini, saya pikir juga harus memahami ya kondisi rakyat yang saat ini juga sedang mengalami kesusahan, tingkat pengangguran juga masih relatif tinggi, kemiskinan juga meningkat ya. Tapi kita harapkan dengan adanya refocusing anggaran dari alokasi anggaran kementerian lembaga yang dialokasikan untuk bantuan kepada rakyat, saya pikir ini akan lebih cepat ya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi ke depannya. Pak, bagaimana juga dengan kebijakan Menteri Keuangan yang selama pandemi ini menurut hitungan Anda sebagai ekonom apakah sudah tepat, Pak? Ya, sejauh ini saya pikir sejak APBN 2020 ya sampai dengan 2021 ini kita lihat
progresnya cukup baik ya, realisasi anggaran PEN-nya, dan bahkan kalau kita lihat realisasi per Oktober tahun ini, penerimaan pajak sudah mulai meningkat ya, artinya ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi pun juga sudah mulai meningkat. Dan ini saya pikir ini tidak sangat erat kaitannya dengan koordinasi dari seluruh pihak ya, terkait dengan Satgas COVID, lalu juga pemerintah, dan juga kementerian lembaga yang juga ikut berkontribusi sebenarnya dengan tadi refocusing dan realokasi anggaran itu. Artinya dampak dari pemangkasan ataupun refocusing anggaran itu sudah mulai menunjukkan tren positif ya pada aktivitas ekonomi. Kuartal kedua tahun ini kita sudah tumbuh positif, kuartal ketiga sekalipun melambat, tapi kita perkirakan di kuartal keempat pertumbuhan ekonomi kita akan lebih meningkat lagi. Dan di sisi lainnya kalau kita lihat data sosial ekonomi, tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan ini sudah mulai turun ya dibandingkan dengan data 2020. Jadi saya pikir yang dilakukan pemerintah saat ini khususnya Kementerian Keuangan sudah on track dan progresnya sudah sangat baik, dan kita harapkan ini perlu kita dukung ke depannya supaya tren pemulihan lebih cepat dan juga dampaknya kepada sosial ekonomi masyarakat ini pun juga kita harapkan akan berangsur-angsur pulih. Saya tegaskan Pak, berarti refocusing anggaran tahun lalu sudah terlihat di tahun ini dan harus tetap dilanjutkan Pak? Iya, saya pikir tentunya untuk anggaran PEN khususnya 2022 tentunya ini ada beberapa anggaran yang memang bisa mulai dihemat juga ya, dan nantinya tentunya disesuaikan juga dengan anggaran-anggaran lain ya. Tinggal pemerintah tadi perlu menetapkan skala prioritas dari anggarannya tersebut ya. Ada anggaran infrastruktur juga, ada untuk anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir hal-hal tersebut saya pikir perlu tetap difokuskan selama kita masih menghadapi pandemi. Nanti kalau kita sudah keluar dari pandemi, tentunya anggaran-anggaran yang skala prioritasnya juga kurang urgent tentunya bisa diusulkan. Tapi sejauh ini saya pikir karena kita kondisinya pandemi, kita perlu menyusun skala prioritas kepada belanja-belanja pemerintah. Pak, ini sedikit agak nyerempet ke politik Pak sebenarnya. Apakah kapasitas Wakil Menteri Keuangan setara dengan Menteri Keuangan dalam memahami anggaran negara? Apakah sebenarnya kemampuan Wamen juga sama, hanya secara hierarki saja yang membedakan? Iya, saya pikir kan itu juga itu juga menjadi salah satu tugas tanggung jawab dari Wamen ya. Artinya dalam apabila ada rapat-rapat di komisi ataupun dengan presiden yang harus dihadiri oleh menteri, sementara Wamen juga mendelegasikan kepada Wamen, saya pikir kapasitas Wamen itu bisa didelegasikan ya. Artinya kemampuan dari Wamen pun juga saya pikir sejauh ini sudah lebih teknis dan juga dalam hal kebijakan pun juga saya pikir bisa saja gitu. Jadi saya pikir kurang beralasan apabila memberikan alasan bahwa pendelegasian kepada Wamen itu tidak tepat gitu. Tapi sejauh ini saya pikir itu sudah hal yang wajar. Saya pikir pada saat menteri tidak bisa menghadiri suatu rapat di lembaga tertinggi diwakilkan kepada Wamen, saya pikir sudah menjadi hal yang wajar saya pikir. Terakhir Pak Joshua, closing statement. Jadi kesimpulannya sudah tepatkah Sri Mulyani memangkas anggaran MPR? Ya, saya pikir pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah tepat melakukan pemangkasan ataupun refocusing realokasi anggaran kementerian lembaga dalam hal tadi untuk mendukung pemulihan ekonomi dalam jangka pendek ini, ya terutama untuk dialokasikan kepada anggaran kesehatan, untuk pendistribusian vaksin, untuk mendukung anggaran untuk nakes ya, dan juga untuk mendukung juga pemulihan dari sisi daya beli masyarakat dalam hal ini untuk penyaluran bantuan sosial dan juga bantuan lainnya khususnya untuk pelaku UMKM yang saya pikir dampaknya kepada ekonomi ini akan jauh lebih besar ketimbang untuk to some extent ya, untuk beberapa belanja rutin ataupun belanja barang, belanja pegawai yang relatif dampak multipliernya tidak lebih besar. Jadi yang di atas ini ya Pak ya, wakil-wakil rakyat ini yang sebenarnya harusnya mengalah, ada kerelaan. Jangan yang kecil terus digencet-gencet ya, dinaikin pajaknya di tengah pandemi COVID-19 ini juga ya Pak. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Joshua Pardede telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.